Peristiwa dugaan penistaan agama bermula saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berpidato di hadapan warga Kepulauan Seribu pada 27 September lalu. Ahok menyatakan tidak akan memaksa warga ibu kota untuk memilih dirinya pada Pilkada tahun 2017. Ucapan Ahok ini disertai kutipan surah Al-Maidah ayat 51 yang pada akhirnya menuai reaksi dan kontroversi. Pada 6 Oktober 2016, video Ahok yang menyebut surat Al-Maidah ayat 51 lalu viral di media sosial lewat postingan akun jejaring sosial Facebook milik Buniani. Video ini lantas memicu kemarahan sebagian besar umat Islam. Setelah menjadi sorotan, 2 hari berselang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meminta maaf atas pernyataannya ini. Ahok menyatakan tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Nyatanya pernyataan Ahok terkait dugaan penistaan agama masih memantik reaksi. Demonstrasi pun pecah di depan gedung Balai Kota pada 14 Oktober silam. Ahok lantas mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk memberi klarifikasi terkait pernyataannya di Kepulauan Seribu. 4 November 2016, kekecewaan publik atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Ahok nyatanya tak terbendung lagi. Aksi massa terjadi di sejumlah titik jantung ibu kota, termasuk di kawasan Ring 1. Istana jadi tempat mengadu. Atas nama kebebasan dan demokrasi, massa turun ke jalan menuntut proses hukum Ahok atas dugaan penistaan agama segera dituntaskan. Pintu istana akhirnya terbuka. Wakil Presiden Yusuf Kala hadir membuka dialog dengan perwakilan demonstran. Kata sepakat dicapai, pemerintah menjanjikan proses hukum Basuki Cahayapurnama akan dilakukan dengan cepat dan transparan. Hari ini proses penyelidikan atas dugaan kasus penistaan agama ditangani langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa saksi ahli dihadirkan untuk memeriksa apakah dugaan penistaan benar dilakukan oleh sang terlapor. Proses hukum berjalan sesuai dengan konstruksinya. Namun, ada yang istimewa dalam kasus kali ini. Peraturan Kapolri pada tahun 2015 menyebut kepolisian memerintahkan menunda sementara semua proses penyidikan terhadap calon kepala daerah yang dilaporkan atau tersangkut kasus pidana tertentu. Hal ini agar Polri tetap netral dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan kepada publik bahwa dirinya melakukan diskresi atas aturan ini. Diskresi merupakan pengambilan keputusan atas suatu kebijakan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Kapolri menjanjikan pemeriksaan terhadap terlapor Basuki Cahayapurnama. Tidak hanya kepolisian, kepala negara pun memberikan perlakuan istimewa atas persoalan ini. Presiden Joko Widodo menggunakan hak eksepsionalnya untuk meminta Kapolri membuka kepada publik proses gelar perkara atas kasus ini. Dalam sejarah penyelidikan kepolisian di negara manapun, belum pernah ada aksi gelar perkara dipertontonkan kepada publik. Namun Presiden ingin menjamin proses penyelesaian kasus ini berlangsung transparan. Hari ini, terlapor Basuki Cahayapurnama akan menjalani pemeriksaan di kantor Barreskrim Mabes Polri. Perjalanan kasus dugaan penistaan agama ini bermula pada akhir September lalu. Sejauh ini 22 saksi telah diperiksa yang terdiri dari 10 saksi ahli dan dari 3 bidang, yaitu ahli bahasa dari UGM, ahli agama dari MUI, dan ahli hukum pidana dari UI dan Universitas Islam Indonesia. 12 saksi lain adalah pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, warga Kepulauan Seribu, dan staf Ahok.